Definisi uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Sir Dennis Homer Robertson mengatakan bahwa money is something accepted payment for goods, artinya uang adalah suatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang. Dari definisi ini yang dikemukakan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang mempunyai ciri dapat diterima oleh umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Adapun ciri-ciri uang, yakni nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa-bawa, serta mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, serta jumlahnya terbatas. Bendanya mempunyai mutu yang sama. Adapun fungsi dari uang itu sendiri, yakni uang sebagai perantara tukar-menukar. Nah, dengan adanya uang itu sendiri, seseorang yang menginginkan sesuatu barang tidak perlu bersusah payah mencari orang yang memiliki barang tersebut dan juga menginginkan barang yang dimiliki. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang itu sendiri, nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Yang ketiga, uang sebagai alat pembayaran tertunda. Dalam kondisi ini, satu syarat penting agar fungsi uang yang ketiga ini dapat dijalankan dengan baik adalah bahwa nilai uang yang digunakan harus tetap stabil. Nilai uang dikatakan stabil apabila sejumlah uang yang dibelanjakan akan tetap memperoleh barang-barang yang sama banyak dan sama mutunya dari waktu ke waktu. Dan yang keempat, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Jenis-jenis uang yang pertama adalah uang bank atau uang giral. Uang jenis ini memerlukan biaya untuk menyimpan dan mudah mengurusnya. Ini disebabkan karena jika seseorang memiliki uang ini, penyimpanan dan pengurusan uang tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, tetapi oleh bank umum yang menyimpan uang tersebut. Walaupun uang itu di tangan pemiliknya, ia dapat dengan mudah diambil apabila ia menginginkan untuk menggunakannya. Yang perlu dilakukan pemiliknya adalah menulis selembar cek yang menunjukkan jumlah uang yang harus dibayar dan kepada siapa pembayaran itu dilakukan. Jenis kedua dari uang yakni seperti uang sekarang. Yang banyak digunakan adalah uang kertas. Uang ini juga merupakan alat penyimpanan nilai yang lebih baik daripada menyimpan nilai dalam bentuk barang. Ia tidak memerlukan biaya dan ruangan yang besar untuk menyimpannya. Banyak definisi di atas mengenai uang, maka akan terlihat ada berbagai perbedaan uang dalam pandangan Islam. Pada dasarnya, Islam sendiri memandang uang adalah sebagai alat tukar, sehingga permintaan uang hanyalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi saja. Islam menganjurkan dalam penggunaannya uang sebagai alat pertukaran karena menurut Rasulullah pada zaman itu, pertukaran menggunakan barang atau barter memiliki banyak kelemahan. Dalam pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun mengenai makro dan uang, definisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran harga media transaksi pertukaran dan media simpanan. Uang sebagai ukuran harga. Abu Ubaid menyatakan bahwa dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu, sehingga segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya. Sedangkan Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai
hakim penengah antara semua harga agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Sedangkan Ibnu Al-Qayyim mengungkapkan bahwa dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas, di mana nilai harga adalah ukuran yang dikenal untuk mengukur harta, maka wajib bersifat spesifik dan akurat, tidak meninggi dan tidak menurun, karena kalau unit tidak bisa naik dan turun seperti komoditas sendiri, tentunya kita tidak bisa lagi memiliki unit ukuran yang bisa dikukuhkan untuk mengukur nilai barang. Yang kedua, uang sebagai media transaksi. Uang yang menjadi media transaksi yang sah dan yang harus diterima oleh siapapun yang ditetapkan oleh negara. Perbedaan uang dengan media transaksi lainnya seperti cek yang berlaku juga sebagai alat pembayaran, karena penjual dan pembeli menerima cek sebagai alat pembayaran. Begitu pula dengan kartu debit, kartu kredit, dan alat pembayaran lainnya. Pihak yang dibayar dapat saja menolak penggunaan cek atau kartu kredit sebagai alat bayar, sedangkan uang berlaku sebagai alat pembayaran karena suatu negara mengesahkan. Kemudian uang sebagai media transaksi. Uang yang menjadi media transaksi yang sah dan yang harus diterima oleh siapapun. Dalam konsep konvensional, uang dapat diartikan secara interchangeability, yaitu bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan sebagai kapital, yang artinya jika mempunyai uang banyak maka akan mendapatkan banyak keuntungan. Uang memiliki fungsi sebagai penyimpanan nilai yang kemudian berkembang menjadi motif money of demand for speculation, yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Oleh karena itu, bagi yang melakukan praktek riba itu diperbolehkan, atau menimbun barang itu juga diperbolehkan. Dalam konsep Islam sendiri tidak mengenal time value of money, karena uang bukan merupakan makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang, namun mengenal konsep economic value of time, yaitu nilai uang tidak bisa didasarkan pada bertambahnya waktu, karena uang sendiri sebenarnya tidak memiliki nilai waktu, melainkan waktunya mempunyai nilai ekonomi.